Ke depan gerak. Gap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat pada pagi hari ini? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Sudah semua. Alhamdulillah ya, karena untuk kerja otak kita maksimal, kita harus sarapan dulu pada pagi harinya. Nah, untuk selanjutnya itu ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya untuk melanjutkan pelajaran. Silakan ketua kelas memimpin teman-temannya. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu bersama masing-masing. Doa mulai. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam pelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Masih bersama Ibu ya. Kita akan mengambil absen dulu untuk kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk? Hadir semua. Ibu absen dulu ya. Ica Angelinawati, Fitri, Lailatul Istina, Dini Mai Anggini, Juanda Ferianata, Regina Wulandari, Rahma Dwi Sevita, Nurmawati, Alini Ika Nestia Putri, Arjuna Putra Utama, Galang Surya Goti, Vero Saputra, Dwi Prayoga, Rizky Novrianto, Dego Mardian. Sudah hadir semua pada pagi hari ini ya, tidak ada yang alfa maupun yang sakit. Dan kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian, apa kabar tadi pagi? Ada kendala untuk berangkat ke sekolah? Tidak. Alhamdulillah ya, tidak ada yang bocor motornya, tidak ada yang sakit. Selanjutnya kita akan belajar tentang teori perubahan sosial. Sebelum kita masuk ke teori perubahan sosial, Ibu ingin menanyakan dulu tentang teori minggu lalu. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh teman kita. Silakan kepada Regina untuk memimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman, silahkan berdiri. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia,
Silakan duduk. Materi kita pada pagi hari ini tentang teori perubahan sosial. Sebelum kita masuk ke teori perubahan sosial, minggu lalu kita sudah belajar tentang sosiologi juga. Akan tetapi tentang apa? Masih ingat? Apa? Tentang hakikat perubahan sosial. Iya, tentang hakikat perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial. Siapa yang bisa? Yang masih ingat? Ya, coba Regina. Menurut Selo Sumarjan, menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Iya, perubahan sosial itu terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik dari nilai-nilai di dalam masyarakatnya. Kemudian ada lagi menurut para ahli yang lain, hakikat sosiologi. Siapa? Ada yang bisa? Ya, coba Galang. Menurut Gergerzat mengatakan perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu dan kelompok. Ya, ada variasi antar hubungan individu dan kelompok. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Bagus sekali ya jawabannya tentang hakikat perubahan sosial. Sekarang kita masuk ke teori perubahan sosial. Sebelum kita masuk ke teori perubahan sosial, kita menyampaikan tujuan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita yaitu nanti kalian harus bisa apa itu teori perubahan sosial. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membedakan apa segi positif dan negatifnya dari perubahan sosial, dari teori perubahan sosial ini. Sudah? Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Ya, coba hadap ke depan semuanya sama Ibu. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Semangat. Ya, untuk menyemangati pada pagi hari ini agar kita tidak jenuh dengan materi-materi yang Ibu sampaikan nanti. Oke, Ibu jelaskan dulu tentang teori perubahan sosial. Sebelum Ibu masuk ke materi, ada yang sudah membaca berita atau dari buku paket yang telah Ibu bagikan pada awal masuk? Sudah? Siapa yang bisa? Apa itu teori perubahan sosial? Ya, coba Rahma. Teori perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama teori siklus, yang kedua teori perkembangan, yang ketiga teori gerakan sosial, yang keempat teori modernisasi. Iya, teori perubahan sosial itu ada 4. Apa saja tadi? Yang pertama? Teori siklus. Teori siklus. Yang kedua? Teori perkembangan. Teori perkembangan. Yang ketiga? Teori gerakan sosial. Gerakan sosial. Dan keempat? Modernisasi. Iya, teori modernisasi. Sini ada 4 teori perubahan sosial. Yang pertama kita bahas tentang teori siklus. Teori siklus ini seperti yang kita lihat di gambar. Di gambar ini ada zaman primitif, tradisional, dan modern. Kenapa gambarnya seperti ini, Bu? Misalnya dari yang primitif, tradisional ke yang modern. Bahwa dijelaskan di sini bahwa teori perubahan sosial itu adalah teori yang Dilakukan terjadi secara berulang-ulang dari zaman yang primitif, tradisional, modern
kemudian kembali lagi. Dia mengulang lagi ke yang tradisional, kemudian kembali lagi yang ke modern. Contohnya seperti apa? Iya, contohnya seperti mode pakaian. Seperti yang digambar, Ibu sudah berikan contohnya. Teori siklus, model pakaian tahun 1990. Ini ya, pada tahun ini celananya yang dinamakan pada zaman milenial sekarang cut bray. Kemudian pada tahun 2024 ini muncul lagi celana yang seperti ini, mode pakaian yang seperti ini pada tahun 1990. Sampai di sini paham? Paham. Sudah. Kemudian ada teori perkembangan. Teori perkembangan seperti yang kalian lihat di layar, ada zaman primitif, tradisional, dan modern. Kenapa tanda panahnya menuju ke titik tertentu, Bu? Ya, ada pertanyaan di sana kan? Ada pertanyaan? Di sini dijelaskan bahwa teori perkembangan ini adalah teori yang mengarah ke titik tujuan tertentu. Ada tujuannya dan tidak akan kembali ke masa yang primitif bahkan tradisional. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya yang paling seperti teknologi. Teknologi di sini sudah Ibu cari contohnya, ada seperti HP. Di sini ada HP-HP jadul. Ada Nokia. Kemudian menuju ke titik arah tertentu. Ada iPhone 15 Pro Max. Apakah dari teknologi yang canggih ini kembali lagi yang ke primitif? Tidak. Bahkan ke arah yang lebih canggih lagi. Itu yang teori perkembangan. Selanjutnya ada teori pergerakan sosial. Teori gerakan sosial di sini muncul karena ketidakpuasan manusia. Ketidakpuasan manusia yang seperti apa? Iya, misalnya para buruh tidak puas dengan gajinya yang rendah, bahkan kerjanya lebih parah, lebih keras. Maka dia membentuk pemberontakan. Pemberontakan di sini seperti demo. Contohnya yang di layar yaitu tolak upah murah. Kemudian ada demo para kepala desa. Di sini mereka demo untuk menuntut jabatan yang lebih lama periodenya. Maka sekarang kepala desa itu ada tambahan dalam menjabat. Pada awalnya itu periodenya cuma 5 tahun. Dan yang terakhir ada teori modernisasi. Teori modernisasi. Ada kata-kata modern di sini. Teori modernisasi ini yaitu teori melihat perubahan negara-negara terbelakang mengikuti negara yang maju. Contohnya seperti apa? Apa, Dego? Makanan. Iya, contohnya dari makanan, bahkan model bangunan. Coba kalian lihat di kafe-kafe sekarang. Ada modelnya seperti negara-negara luar. Suasananya. Itu yang dikatakan dengan teori modernisasi. Mereka mengikuti perkembangan dari negara-negara yang sudah maju. Sudah? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang teori perubahan sosial? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan,
Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kita mendiskusikan tentang teori perubahan sosial. Sudah, dari lembaran LKPD yang Ibu bagikan, coba kalian buka. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sana ada susunannya. Mengerjakan LKPD. Kemudian jangan lupa di depannya ada kolom menulis nama kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, dan nama anggotanya. Kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi. Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya sama Ibu untuk menyelesaikan hasil diskusinya. Tapi nama itu kan? Pahami hasil diskusinya. Panas. Asik.
Mengerjakan tugas kelompok harus solid ya. Ya, Bu. Ibu sambil menilai kalian. Ini kedengeran nggak sih? Tentang coba ada tulis.
yang Heeh. Coba dibuat gambarnya. Ini ada zaman. Mengaitkan materi dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Masing-masing dibuat 2 siklus apa, kemudian teori perkembangan apa, masing-masing dibuat 2. Kelompok 1 sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari sudah. Yang poin mana? Yang ini sudah. Masing-masing 2 contoh. Mana? Jadi ya pertumbuhan dan perkembangan manusia pertumbuhan dan perkembangan manusia bersejarah Yang keempat kan ini yang teori siklus. Oh, ini perkembangan. Oke. Mana go? Hasil diskusi go. Dibaca lagi deh go. Dibaca lagi, dipahami lagi. Sudah, Vero?
Sudah dipahami? Coba diskusi lagi. Setiap kelompok berdiskusi sama anggota kelompok yang lain. Ya, berdiskusi lagi. Vero sama anggota kelompoknya. Galang. Diskusi lagi ndah. Wi. Dipecahkan masalahnya. Ada masalah di mana? Semangat lagi, Ki. Sakit, Ki? Enggak? Ya, diskusi sama kelompoknya lagi. Semangat, Ki. Tulis ini. Dago. Udah paham, Dago? Wi, udah paham, Wi? Dwi Prayoga. Teori yang menuju ke arah modern. Teori yang mau menuju ke tujuan tertentu. Ke titik. Menuju ke titik tertentu. Yang di catatan lengkap. Teori perubahan sosial. Ada modernisasinya. Gerakan sosial yang ada. Nanti dilengkapi ya. Oh iya ya, gerakan. Udah lengkap. Apa? Wi? Apa, Wi?
Sudah. Gimana kelompok yang lain sudah? Sudah. Sudah dipahami semuanya? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 2? 3? Sudah. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas, kita ice breaking lagi ya, agar lebih semangat. Ya, hadap ke depan semuanya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Semangat. Sudah? Ada lebih fresh sedikit ya. Nah, kita lanjutkan diskusi kelompok. Setiap anggota kelompok harus memahami materi yang sudah didiskusikan bersama tadi. Nah, silakan melanjutkan untuk berdiskusi kelompok. Sudah? Sudah namanya. Disalin lagi tadi. Disalin lagi. Ini hasil diskusinya. Tulis di sini aja. Kuku. Itu buku. Sampulnya loh, tenang udah. Orang tadi. Sudah lah. Udah Dego, kelompok Dego. Coba dicek lagi. Jangan di situ. Pahami hasil diskusinya. Panas. Asli. Mengerjakan tugas kelompok harus solid ya. Ibu sambil menilai kalian.
Ini kedengeran nggak sih? Tentang coba ada tulis. Dari situ ada gitu. Yang Heeh.
Coba dibuat gambarnya. Ini ada zaman. 2. Teori siklus. 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2. Perkembangan masa prasejarah. 3. Perkembangan gaya hidup masyarakat. Teori perkembangan. 1. Perkembangan teknologi yang berlangsung pesat, lebih maju dan mudah. 2. Mengenal adat istiadat yang lebih modern, yaitu budaya baru. Teori gerakan sosial. 1. Perubahan sosial. Banyaknya pengangguran dikarenakan krisis ekonomi. 2. Pergantian rezim kekuasaan akibat pemilihan umum pemilu. Teori modernisasi. 1. Penggunaan mesin untuk menggantikan pekerjaan manusia. 2. Penggunaan aplikasi handphone seperti WhatsApp, FB, teknologi 5G, video call. 3. Dampak positif. 1. Tercipta lapangan kerja baru. 2. Kesadaran politik semakin tinggi. 3. Berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Dampak negatif. 1. Disintegrasi sosial. 2. Meningkatkannya kriminalitas. 3. Perilaku yang semakin konsumtif. 4. Meningkatkan kenakalan remaja. Dari materi yang kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan ingin bertanya. Jelaskan teori siklus. Jelaskan teori siklus. Teori siklus yaitu teori perubahan sosial. Nah, sedikit Ibu menambahkan tentang teori siklus ya. Teori siklus seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa teori itu terjadi secara berulang-ulang. Dari yang primitif, tradisional, kemudian sampai ke modern. Di sini kenapa dikatakan secara berulang-ulang? Karena teori ini dari yang primitif ini kemudian kembali lagi ke modern. Kemudian dari modern kembali lagi ke primitif tradisional. Makanya tadi sudah ditampilkan tentang teori siklus dan juga gambar dari teori siklus. Di sini kan ada primitif, tradisional, dan modern. Di sini tidak menuju ke arah titik tertentu. Sudah? Nah, itu sedikit tambahan dari Ibu tentang teori siklus tadi untuk menguatkan jawaban dari kelompok 1. Yang lain? Nggak ada yang bertanya lagi? Sudah paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang kelompok 2.
Kelompok ujung. Kelompok 2. Yang lain memperhatikan, yang tampil tolong dibaca dengan jelas. Biar teman-temannya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan teori perubahan sosial. Yang dibacakan oleh Ika. Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan bagaimana perubahan terjadi di masyarakat akibat tidak sesuai struktur sosialnya di dalam masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru. 2. Lingkungan sosial yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa lainnya. Budaya masyarakat yang bisa dilihat dari arsitektur dan seni lokal seperti desain bangunan, seni rupa, dan jasa-jasa lokal. Contoh budaya masyarakat adalah sebagian tradisi suku Baduy dari Batam untuk berjalan kaki ke Serang setelah panen. Dampak positif. Perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi iptek, tercipta lapangan pekerjaan baru, terbentuknya nilai dan tata cara baru, meningkatkan taraf hidup masyarakat, berkembangnya lembaga-lembaga sosial. Dampak negatif. Meningkatkan peluang terjadinya kesenjangan sosial, munculnya perilaku konsumtif, terjadinya atau ketertinggalan budaya, munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Nah, itu presentasi dari Ika. Apakah ada yang bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya sama kelompok 2? Kami kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan contoh teori gerakan sosial. Contoh teori gerakan sosial. Siapa yang menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan contoh teori gerakan sosial, yaitu teori yang perubahan sosial terjadi adanya gerakan atau pemberontakan dari suatu kelompok. Contoh demo para buruh untuk menaikkan gaji. Apakah sudah benar? Sudah puas? Kelompok yang lain? Sudah? Nanti dulu, Ibu menguatkan jawaban dari kelompok 2. Yang bertanya tadi kelompok 1 menanyakan contoh dari gerakan sosial. Apa itu gerakan sosial? Gerakan sosial di sini sudah dijelaskan sama kelompok 2, itu sudah sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, teori gerakan sosial ini adanya pemberontakan dari suatu kelompok untuk menuntut suatu keadilan. Keadilan di sini maksudnya apa? Hak mereka. Misalnya tadi dicontohkan sebagai para buruh untuk menaikkan gaji. Mereka menuntut keadilannya karena harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dengan upah yang diterima. Mereka membentuk suatu gerakan sosial yang dinamakan dengan demo. Contoh lainnya ada lagi. Seperti gerakan sosial
dari mahasiswa. Itu sering membuat gerakan sosial. Untuk apa? Menuntut keadilan. Sudah jelas semuanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk kelompok yang tampil sudah paham ya? Dan presentasi dari kelompok kami lebih dan kurangnya saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah memahami semua ya tentang materi yang akan ditampilkan. Harus solid. Kelompok diskusi harus bekerja sama dengan yang lainnya juga. Jangan satu orang saja yang bekerja. Ya. Untuk selanjutnya, tampil lagi kelompok 3. Kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori perubahan sosial yang akan dibacakan oleh Ibu. Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan rasa ketidakpercayaan antara individu sosial di dalam masyarakat yang melakukan pola kehidupan baru. Dua contoh teori perkembangan, zaman dahulu pengiriman uang hanya bisa dilakukan melalui kantor pos, sekarang masyarakat bisa mengirimkan uang melalui ATM. Banyak para petani yang memanen Primitif, modern, dan tradisional modern. Primitif, tradisional, modern. Sudah. Ya. Nah, untuk semua kelompok ini dipahami lagi tentang teori siklusnya. Ya. Dan ya. Tentang teori perubahan sosial yang kalian ketahui tentang teori perubahan sosial apa saja? Coba ditulis dulu. Yang pertama tadi apa? Ya. Yang terakhir. Coba yang lain juga memahami. Sudah? Kelompok Vero sudah? Ada kesulitan? Semua anggota kelompok harus memahami ya.
Sebelum persentase dipahami dulu nanti hasil diskusinya. Ya tentu ada di kotaknya. Ada kotaknya. Apa? Ya, ada yang aku tidak, yang kurang tidak. Modelnya satunya tidak kan? Itu paham dah. Kalau ibu tambahkan itu. Kelompok 3. Sudah paham, Rizky? Perhatikan itu mengaitkan materi dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Masing-masing dibuat 2. Siklus apa? Kemudian teori perkembangan apa? Masing-masing dibuat 2. Kelompok 1 sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari sudah. Yang poin mana? Yang ini sudah. Masing-masing 2 contoh. Mana? Jadi ya pertumbuhan dan perkembangan manusia ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia bersejarah. Yang keempat kan ini yang dari siklus. Oh, ini perkembangan. Oke.
Mana go hasil diskusi go? Dibaca lagi deh go. Dibaca lagi, dipahami lagi. Sudah Vero? Sudah dipahami? Coba diskusi lagi. Setiap kelompok berdiskusi sama anggota kelompok yang lain. Ya, berdiskusi lagi. Vero sama anggota kelompoknya. Galang. Diskusi lagi ndah. Wi. Dipecahkan masalahnya. Ada masalah di mana? Semangat lagi Ki. Sakit Ki? Enggak? Ya diskusi sama kelompoknya lagi. Semangat Ki. Tulis ini. Dago. Udah paham Dago? Wi udah paham Wi? Dwi Prayoga. Teori yang menuju ke arah modern. Teori yang menuju ke tujuan tertentu. Ke titik Menuju ke titik tertentu. yang dicetak lengkap. Teori perubahan sosial. Ada modernisasi.
Gerakan sosial yang ada. Nanti dilengkapi ya. Perkembangan modernisasi. Heeh. Oh iya ya, gerakan. Udah lengkap. Apa? Wi, kenapa Wi? Sudah. Gimana kelompok yang lain sudah? Sudah. Sudah dipahami semuanya? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 2? 3? Sudah. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas, kita ice breaking lagi ya, agar lebih semangat. Ya, hadap ke depan semuanya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Semangat. Sudah? Ada lebih fresh sedikit ya. Nah, kita lanjutkan diskusi kelompok. Setiap anggota kelompok harus memahami materi yang sudah didiskusikan bersama tadi. Untuk penampilan kelompok pertama, silakan kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, perhatikan dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kita yaitu teori perubahan sosial yang akan dibacakan oleh Ica dan Fitri. Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antar unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pada pola kehidupan Dari suatu kelompok untuk menuntut suatu keadilan. Keadilan di sini maksudnya apa? Hak mereka. Misalnya tadi dicontohkan sebagai para buruh untuk menaikkan gaji. Mereka menuntut keadilannya karena harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dengan upah yang diterima. Mereka membentuk suatu gerakan sosial yang dinamakan dengan demo. Contoh lainnya ada lagi. Seperti gerakan sosial dari mahasiswa. Itu sering membuat gerakan sosial untuk apa? Menuntut keadilan. Sudah jelas semuanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk kelompok yang tampil sudah paham ya? Dan presentasi dari kelompok kami lebih kurangnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah memahami semua ya tentang materi yang akan ditampilkan. Harus solid. Kelompok diskusi harus bekerja sama dengan yang lainnya juga. Jangan satu orang saja yang bekerja. Ya. Untuk selanjutnya, tampil lagi kelompok 3. Kelompok 3 dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori perubahan sosial yang akan dibacakan oleh Ibu. Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan atau ketidaksesuaian antara unsur sosial di dalam masyarakat yang melakukan pola kehidupan baru. Dua contoh teori perkembangan, zaman dahulu pengiriman uang hanya bisa dilakukan melalui kantor pos, sekarang masyarakat bisa mengirimkan uang melalui ATM. Banyak para petani yang memanen padi menggunakan mesin dan peralatan yang modern. Salah satu dampak positif perubahan sosial adalah perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi sosial, dan budaya. Salah satu dampak negatif perubahan sosial ialah meningkatkan peluang terjadinya kesenjangan sosial karena bentuk perubahan sosial ada yang bersifat negatif dan mengakibatkan kemunduran di masyarakat. Setelah presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Jelaskan dampak positif dari perubahan sosial. Dampak positif dengan mempelajari teori perubahan sosial, maka kita akan lebih mudah memahami perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Luas. Apa tadi pertanyaan dari kelompok 2? Ya. Dampak positif dari perubahan sosial. Dampak positif itu tadi dijawab sama Dego. Apa tadi Dego? Apa itu perubahan sosial tadi Dego? Dampak positif dengan mempelajari teori perubahan sosial, maka kita akan lebih mudah memahami perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, akan lebih mudah lagi memahami perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan dong sebagai apresiasinya untuk kelompok 3. Di sini Ibu akan menguatkan lagi jawaban dari kelompok 3. Segi positif dari perubahan sosial yang kita pelajari tentang teorinya. Di sini segi positifnya itu yang segi baiknya dari perubahan sosial ini kita contohkan tadi seperti gerakan sosial. Dengan adanya gerakan sosial, maka hak yang sesungguhnya itu akan kita dapatkan. Walaupun itu dengan adanya konflik. Konflik dulu baru keadilan itu dapat ditegakkan. Itu segi positifnya. Kemudian ada juga dari segi negatifnya. Kalian yang ditanyakan tadi adalah segi positif. Kemudian segi negatifnya. Dari gerakan sosial lagi kita ambil. Apa segi negatifnya? Apa Gina? Ya, dari timbulnya konflik tadi banyak yang dirugikan. Bisa bangunan yang dirugikan, harta benda, kemudian bahkan nyawa manusia dari gerakan sosial tadi.
Itu yang penguatan dari Ibu, tambahan dari kelompok 3 tadi. Sudah paham? Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih untuk kelompok 3. Dah, semua kelompok sudah tampil. Sekarang coba kalian membuat kesimpulan dari teori perubahan sosial yang sudah kalian diskusikan. Buat kesimpulannya. Kesimpulan dari yang sudah kalian diskusikan dari seluruhnya, baik teori, siklus, modernisasi, gerakan sosial, bahkan perkembangan. Coba buat kesimpulan. Coba disimpulkan. Diskusi lagi ya. Menyimpulkan dari yang sudah dipelajari. Yang kalian dapatkan dari belajar teori perubahan sosial. Coba buat kesimpulan. Ya. Normal bisa, tanpa ditulis. Iya. Oke. Udah Dego? Aman Dego?
Sudah? Belum tahu sebenarnya. Ada ketidaksesuaian antara elemen-elemen sosial Ada lembaran kesimpulannya di sini. Tulis aja di sini. Ini aja. Tidak ada tambahan-tambahan lagi. Baiklah anak-anak ibu semuanya, dari kesimpulan materi yang sudah kita pelajari tadi tentang teori perubahan sosial, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial ini dari segi positif dan juga negatifnya. Yang pertama ada segi positif, dengan adanya gerakan sosial dari sekelompok masyarakat, maka keadilan sosial dapat ditegakkan. Kemudian dari segi negatifnya, dapat merugikan banyak orang, bahkan kehilangan harta, dan juga bisa nyawa manusia dari gerakan sosial yang disebabkan oleh konflik. Kemudian, sebelum Ibu tutup materi pada hari ini dan juga mengakhiri pelajaran, kalian ada tugas di rumah, tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, buatlah 2 contoh gerakan sosial yang kalian ketahui. Sudah? Kemudian yang kedua, buatlah clipping tentang modernisasi. Itu ada tugas di rumah, silahkan dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa minggu depan.